Shalom saudara-saudara, kita bersuka cita malam ini untuk anugerahnya, berkatnya, dan pemeliharaannya bagi kita. Saudara-saudaraku, setiap kali kita membahas eskatologi, bukan hanya kita mengetahui masa depan kita masuk surga, tetapi mengetahui bahwa nyata benar firman Tuhan. Firman Tuhan begitu ditulis dengan berkesinambungan dan pasti akan terjadi. Setiap kitab ayat itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Berkat yang satu ditulis di kitab yang lain, di kitab yang lain, dan mereka saling menggenapi. Ini menyatakan bahwa Alkitab kita benar. Ini menyatakan kepada kita bahwa Alkitab kita adalah janji Tuhan. Supaya kita mengetahui isi hati Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, dan kita akan mengalami berkat-berkat itu. Dan malam ini kita akan membahas 4 kebangkitan orang mati di akhir zaman. Mempelajari tentang akhir zaman, eskatologi, maka kita akan mempelajari janji-janji Tuhan, hati Tuhan bagi orang-orang percaya, khususnya orang percaya yang hidup di zaman anugerah ini. Dan ini akan membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi tema kita adalah 4 kebangkitan orang mati di akhir zaman. 4. Tidak 1. Teologi di luar sana kita membaca atau kita mendengar mereka mengajarkan bahwa hanya 1 kebangkitan. Semua orang percaya dan tidak percaya akan dikumpulkan nanti di dalam satu masa yang sama dan antrian yang sangat panjang. Orang akan ditentukan masuk sorga atau neraka menurut perbuatannya. Sedangkan malam ini kita mempelajari ada 4 kebangkitan. Teologi di luar sana mengajarkan 1 kebangkitan. Kita akan mempelajari 4 kebangkitan. Kira-kira kita ada kebangkitan di mana? Dan berkat apa yang kita dapatkan dalam kebangkitan ini? Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 23, di sana dikatakan begini, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi 1 Korintus 15 ayat 23 ini mengajarkan kepada kita bahwa kebangkitan itu ada kronologisnya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai dia adalah kebangkitan yang sulung. Kebangkitan yang pertama. Berarti ada kebangkitan yang lain. Paling tidak ada 2 kebangkitan. Yesus adalah yang sulung, bangkit, lalu kemudian ayat ini berkata, setelah itu, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangannya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari, Yesus datang kedua kali dalam 2 tahap. Itu berarti bahwa kedatangan Yesus kedua kali, tahap pertama dan tahap kedua, masing-masing memiliki kebangkitan. Nah, mari kita lihat ada 5 sebenarnya kebangkitan dalam Alkitab. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus. Dan setelah Yesus bangkit, dia tidak mati lagi. Yang kedua adalah
kebangkitan orang-orang percaya. Yang ketiga adalah kebangkitan orang-orang suci atau orang-orang saleh dalam perjanjian lama. Dan yang keempat adalah kebangkitan orang-orang yang percaya pada masa tribulasi, kesengsaraan besar. Dan yang kelima adalah kebangkitan orang-orang yang tidak percaya. Di Alkitab ada 5 kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah sulung, Yesus. Dia harus yang utama bangkit. Mengapa? Yang pertama adalah karena Yesus teladan dari kebangkitan. Karena Yesus teladan dari kebangkitan, maka semua orang-orang percaya kepada Yesus akan mengalami kebangkitan. Karena dia teladan. Supaya kita mempercayai di hidup kita bahwa Tuhan kita pernah mati dan bangkit, itu yang kita imani. Agak aneh ya, orang-orang di luar sana, mereka tahu Yesus, Isa Al-Masih nanti akan datang, akan bangkit, tapi mereka tidak percaya. Tapi bangganya mereka nanti akan diselamatkan. Itu agak aneh. Mereka tidak percaya pada Yesus, pada Isa Al-Masih, tapi merasa yakin bahwa nanti Yesus atau Isa Al-Masih nanti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah iman yang merampok. Tidak pernah menjalankan firman-Nya, tidak pernah mempercayai, tetapi meyakini bahwa nanti Yesus, Isa Al-Masih akan datang untuk menyelamatkan mereka. Itu iman merampok. Nah, Alkitab kita jelas, nanti ayatnya saya tidak masukkan di sini, cukup banyak ayatnya. Jadi ada 5 kebangkitan. Kebangkitan pertama, Yesus sebagai yang sulung menjadi teladan dalam kebangkitan kita. Yang kedua, mengapa dia yang pertama sulung? Oleh karena dia yang akan menghakimi nanti semua orang-orang yang bangkit ini. Maka dia yang pertama bangkit. Tidak disebutkan kebangkitan Lazarus, karena setelah itu Lazarus mati. Nah, ini ada 4 kebangkitan berikutnya adalah bicara tentang penghakiman. Sekarang mari kita mempelajari nomor 2, 3, 4, 5. Ada 4 kebangkitan ini. Nah, selalu Bapak Ibu Saudara mengingatnya, ini ada skema rancangan besar yang Tuhan sudah gambarkan di Alkitab. Inilah skemanya. Kita dari sini, dari Adam sampai Israel, penawanan di Babel, sampai dengan masa tenang. Masih ingat masa tenang itu ada berapa? Ada 69 masa. Menurut kitab Daniel. Kita sudah bahas itu. Ya, kita sudah bahas. Lalu setelah itu zaman gereja. Dari zaman gereja ini terlalu banyak orang-orang bernubuat tentang kedatangan Yesus. Kira-kira kiamat akan datang kapan? Belakangan sekarang setelah masuk COVID, orang berkata ini masanya antikris. Kiamat akan datang lagi. Orang Kristen banyak yang takut. Kemudian ternyata sudah melewati masa COVID. Walaupun masih ada COVID sekarangnya, tapi sudah menurun. Ternyata antikris nggak ada masanya, belum ada masanya. Orang berpikir lagi, terjadi perang. Rusia dengan Ukraina. Ya, maka sebentar lagi akan kiamat. Lalu sekarang China dengan Taiwan. Macam-macam. Penafsir-penafsir. Yang jelas kita percaya ini saja. Ya, daripada membingungkan, membuat takut, kita percaya bahwa gereja akan diangkat nanti. Setelah itu kemudian terjadi kesusahan besar atau masa tribulasi atau masa kesengsaraan besar akan terjadi. Tapi gereja sudah naik. Orang-orang percaya yang sekarang percaya Yesus, mereka kalau Yesus datang kedua kali tahap yang pertama, maka gereja akan diangkat. Lalu terjadi kesusahan besar. Orang berkata, sekarang masa COVID ini masa kesusahan besar. Harusnya sudah terjadi pengangkatan.
Tapi ternyata belum ada pengangkatan. Jadi gereja belum masuk dalam kesusahan besar. Tapi gereja tidak akan masuk dalam kesusahan besar karena janji Tuhan bahwa gereja tidak akan mengalami murka. Ada 7 cawan, ada 7 cawan murka, ada 7 sangkakala. Kita akan melewati, kita tidak akan masuk ke sana, tapi kita akan diangkat naik ke surga. Nah, yang pertama adalah kebangkitan orang-orang percaya di sini. Ini kebangkitan orang percaya. Lalu yang kedua adalah kebangkitan orang-orang suci di masa PL. Di sini. Setelah masa kesusahan besar, akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Lalu orang-orang perjanjian lama yang percaya pada nubuat, percaya akan kedatangan Mesias, termasuk nabi-nabi, akan dibangkitkan di sini. Masuk kerajaan 1000 tahun. Lalu kebangkitan yang ketiga adalah orang-orang yang percaya di sini, gereja dan orang Israel yang percaya di masa kesusahan besar ini, yang tertinggal karena mereka tidak serius percaya dengan Tuhan, mereka tertinggal, lalu di sini mereka membarui iman mereka, maka mereka dibunuh sebagai martir, lalu mereka akan dibangkitkan. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ini kebangkitan yang ketiga. Lalu kebangkitan yang keempat adalah di sini semua kebangkitan semua orang-orang yang tidak percaya mulai zamannya Adam sampai masa kerajaan sampai masa kesusahan besar ini, masa kerajaan 1000 tahun akan dibangkitkan untuk dihukum masuk neraka. Itu kronologi singkat atau garis besar singkat dari 4 kebangkitan orang mati. Kira-kira kita ada di mana ya? Harusnya kita di sini. Tapi teologi di luar sana mempercayai semua orang percaya dan tidak percaya di sini nanti dikumpulkan. Dikumpulkan. Memang ketika kita membaca ada beberapa ayat, tapi ayat itu tidak terlalu jelas karena sebenarnya begini. Ayat itu tidak harus ditafsirkan langsung karena ada ayat yang sebenarnya punya jeda atau punya kronologis yang memiliki waktu yang berbeda. Nanti kita lihat ya. Nah sekarang mari kita mempelajari 4 kebangkitan orang mati secara detail. Dan posisi kita di mana waktu itu. Yang pertama kita masuk di sini. Ya. Jadi sekarang berlangsung zaman gereja. Menurut Wahyu pasal 2 sampai 3 ada 7 gereja. Dan 7 gereja itu semuanya ada di Asia Kecil. Asia Kecil itu nama lama, nama barunya adalah Turki. Jadi Turki itu adalah orang-orang yang percaya, monopoli orang percaya tadinya di sana. Sejarah yang panjang, terjadi perang di sana dan kemudian Turki dikalahkan dan kemudian terjadilah Kesultanan Ottoman sehingga menjadi negara Islam sampai dengan hari ini. Tadinya di sana adalah semua Wahyu 2 ayat 3 ini gereja-gereja di sana itu ada di Turki. Tapi memang kesalahan gereja. Gereja sudah sibuk dengan peraturannya sehingga mereka tidak mengajarkan lahir baru. Tidak kuat dalam berita Injil dan tidak menekankan tentang kehidupan di dalam Kristus.
Dan Tuhan setiap kali gereja lemah, maka Tuhan mengizinkan gereja akan kemudian istilahnya akan tanda kutip hilang di sana ya. Karena mereka sudah tidak percaya sungguh-sungguh. Nah, yang pertama adalah kebangkitan orang percaya. Jadi kebangkitan orang percaya. Kapan itu terjadi? Kebangkitan orang percaya yaitu waktu Yesus datang kedua kali tahap pertama. Yesus datang kedua kali tahap pertama di awan-awan. Kita sudah mempelajari bagian ini. Waktu Yesus datang pertama kali, Yesus datang kedua kali tahap pertama di awan-awan, kita menyebutnya sebagai kedatangan Yesus yang tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau kedatangan Kristus kedua kali tahap yang kedua, kedatangan Yesus tidak tersembunyi, tidak rahasia, diketahui oleh banyak orang, yaitu orang-orang yang melewati masa tribulasi akan melihat kedatangan Yesus. Kedua kali tahap yang kedua. Sekarang kita kembali ke sini, waktu Yesus datang kedua kali tahap yang pertama, Yesus ada di angkasa menyongsong kita. Dia menyongsong kita, dan kita, gereja. Jadi siapa yang dibangkitkan? Yang dibangkitkan adalah orang-orang yang ada di sini. Bukan di sini. Jadi yang warna kuning ini, semua gereja yang percaya Yesus sejak zaman para rasul sampai dengan mendekati masa kesusahan besar, semua orang-orang percaya gereja yang mati duluan akan dibangkitkan. Semua orang percaya akan dibangkitkan. Dibangkitkan untuk naik ke sorga. Dan di sana yang terjadi adalah penghakiman orang percaya. Sedangkan di bumi terjadi masa kesusahan besar, masa kesengsaraan dan masa murka. Tuhan murka karena kesabaran Tuhan tidak ditanggapi oleh orang-orang dunia. Dan orang-orang percaya yang diangkat di sini akan diubahkan. Tubuhnya diubahkan, lalu ada penghakiman orang percaya. Penghakiman orang percaya ini bukan bermaksud untuk menghakimi masuk sorga atau masuk neraka, karena jelas-jelas masuk sorga. Di mana terjadi penghakiman orang percaya? Terjadinya di sorga. Terjadinya di sorga. Penghakiman orang percaya. Jadi orang percaya terlebih dahulu akan dibangkitkan menurut tadi kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Pertama Kristus yang sulung, kemudian miliknya. Miliknya. Jadi belum terjadi kebangkitan yang bukan miliknya orang-orang yang tidak percaya Yesus, belum dibangkitkan. Yang hanya dibangkitkan hanyalah orang-orang yang percaya di sini, yaitu di zaman gereja. Sejak pencurahan Roh Kudus, para rasul, gereja purba, sampai dengan gereja mendekati akhir zaman ini. Akan dibangkitkan yang duluan mati. Coba kita lihat ayatnya ya. Nah ini, kebangkitan yang bagian yang pertama ini khusus untuk gereja. Bukan orang-orang perjanjian lama. Bukan orang-orang non. Khusus gereja yang sudah mati lebih dahulu akan dibangkitkan. Mengapa? Bertujuan untuk menggenapi janji Tuhan terhadap gereja. Yaitu perjanjian baru. Jadi semua janji-janji Tuhan dalam perjanjian baru itu diperuntukkan bagi gereja. Bukan untuk orang PL. Karena orang PL sudah mati. Mereka tidak sempat lagi mendengar janji Tuhan di zaman PB. Mereka mati.
orang Israel tidak percaya Yesus. Jadi janji-janji untuk pengangkatan ini bukan untuk orang Israel, khusus bagi gereja. Masih ingat waktu saya melempar di sini ada yang kosong? Jadi ini adalah rencana Tuhan bagi gereja khusus, bukan bagi Israel. Bagi Israel perjanjian lama yang hidup dan kemudian sudah mati, sekarang sudah selesai. Istilahnya dipending. Dan gereja yang tersembunyi bagi orang-orang TL di sini akan hidup dan akan mendapatkan upah berkat dari semua janji-janji yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian baru. Nah, ini ayat yang sering kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 2-3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Kristus akan turun dari sorga, tapi turunnya bukan di bumi, tapi di angkasa. Dan mereka yang sudah dahulu mati, maka akan dibangkitkan. Ayat 17. 2-3. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya. Demikianlah. Jadi waktu pengangkatan, setelah pengangkatan itu kita tidak pisah lagi dengan Tuhan. Dan seterusnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Seterusnya. Sampai nanti dalam kekekalan langit baru, bumi baru. Ini biasanya ayat dibacakan untuk pengangkatan, rapture. Jadi orang-orang percaya yang mati dahulu akan dibangkitkan. Setelah itu orang percaya yang masih hidup akan diangkat dan diubahkan. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Kita baca bersama-sama 23. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tadi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17, orang yang mati, orang yang percaya mati dulu akan diangkat. Setelah itu kemudian yang masih hidup akan diangkat juga. Lalu ayat 20 Filipi 3 berkata, dan dari situ juga, dari mana? Dari sorga. Kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga. Jadi kita tidak nunggu di bumi. Jadi kita akan diangkat dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dengan dirinya. Kronologisnya begitu. Sekarang kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita akan diubah.
Jadi ada orang mati, ada orang yang masih hidup. Waktu Yesus datang, tahap pertama. Dan mereka yang mati duluan akan diangkat. Tapi ini rahasianya. Kita tidak mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata. Kita diangkat di sorga tiba-tiba. Sekejap mata. Tubuh kita sudah berubah. Tubuhnya masih mirip seperti ini. Masih mirip. Tidak seperti alien, mungkin jarinya 3, tidak seperti itu. Tangannya 3 atau 2, masih sama. Kita tidak seperti makhluk asing yang kepalanya tiba-tiba besar atau tiba-tiba kecil. Atau badan kita semuanya terbuat dari emas. Tidak, tubuhnya masih sama. Persis dengan tubuh Yesus waktu dia bangkit. Sama, tapi kualitasnya berbeda. Saya lanjutkan ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Jadi semua orang yang percaya, yang mati akan diubahkan. Dibangkitkan, diubahkan. Kapan itu? Waktu Yesus datang kedua kali, tahap yang pertama. Maksudnya begini, Tuhan begitu mengasihi kita. Itulah sebabnya Tuhan menjauhkan kita dari murka yang akan datang. Murka itu bukanlah api neraka. Murka itu adalah kesengsaraan besar. Yang ngeri benar terjadi dalam Wahyu mulai pasal 4 sampai pasal 20. Itu yang disebut murka yang dahsyat. Itu yang kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang khusus yang percaya Yesus. Di sini. Ini. Sekarang kita masuk kebangkitan yang kedua. Jadi setelah 7 tahun, 1 kali 7 masa. Menurut Daniel 9 ayat 27, selesai ini, maka selesai masanya, maka Yesus akan turun dari sorga bersama dengan saleh-salehnya. Semua orang yang percaya yang sudah dibangkitkan dan diubahkan di sini dan dihakimi, menurut semua perbuatan kita akan dihakimi. Jadi kita dihakimi di sini, semua orang percaya akan diangkat hidup-hidup lalu dihakimi. Dihakimi adalah semua perbuatan kita. Semua pelayanan kita. Semua motivasi kita. Dan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita akan dihakimi. Waktu, tenaga, kesehatan, keuangan, semua dipertanggungjawabkan. Anak, semua dipertanggungjawabkan. Apalagi di sini. Dan akan diberikan upah. Menurut 2 Korintus 5 ayat 10. Lalu Yesus turun bersama dengan saleh-salehnya, turun di bumi, menjejakkan kakinya di bukit Zaitun. Sakaria pasal 14 ya. 14 ayat 4. Dan Wahyu pasal 19. Lalu Yesus turun di sini menjejakkan kakinya, maka mereka bangsa-bangsa akan berperang. Mereka berperang, jadi saya yakin bahwa peperangan Rusia dengan Ukraina ini akan selesai. Dan tidak akan terjadi, kalaupun terjadi perang tapi bukan melibatkan perang seluruh dunia. Nanti perang seluruh dunia itu di sini terjadi. Perang seluruh dunia. Jadi kalaupun Amerika terlibat membantu Ukraina, kalaupun maka tidak akan sampai melibatkan seluruh dunia. Karena ini kan masih kepentingan
masih kepentingan perbangsa. Rusia menyerang Ukraina, betul ya? Ya, salah lagi. Ukraina, ya. Karena ada kepentingan. Ya. Amerika membela Ukraina, iya, karena ada kepentingan. Tetapi peperangan yang besar terjadi adalah nanti Israel akan diserang seluruh dunia. Nggak ada kepentingan. Kepentingannya karena Israel melanggar hak asasi manusia. Jadi sekarang bangsa-bangsa berperang karena ada kepentingan. Tapi seluruh dunia nanti akan berkumpul dan menyerang Israel. Kepentingannya nggak ada kepentingan keuntungan bangsa-bangsa. Tapi karena memang firman harus digenapi. Israel akan terdesak dan mereka akan minta bantuan. Tapi ternyata ditipu oleh antikris dan Tuhan akan datang. Rajanya akan datang di sini. Yesus akan datang untuk menyelamatkan sisa-sisa Israel. Bukan bangsa Israel. Sisa-sisa Israel. Karena bangsa Israel masih banyak yang belum percaya waktu Yesus datang. Sisa-sisa Israel. Jadi Yesus datang dan terjadi kebangkitan yang kedua. Di sini kebangkitan. Jadi sebelum kerajaan 1000 tahun akan ada kebangkitan. Yaitu kebangkitan khusus orang-orang percaya PL. Orang-orang saleh di masa PL mulai Adam sampai di sini. Akan dibangkitkan. Jadi setelah di sini mereka dipending. Maka Tuhan bicara bagi bangsa, bagi gereja, bangsa-bangsa, maka berkat-berkat bangsa-bangsa harus diselesaikan dulu dan kemudian kisah ini bersambung ke sini. 69 minggu tambah satu masa itu, 69 masa tambah 69 masa itu dipending di sini dan dilanjutkan. Masih sisa satu masa dilanjutkan. Lalu maka yang dibangkitkan di sini adalah orang-orang perjanjian lama. Dibangkitkan. Ingat, ini adalah masa misteri. Masa yang tidak terlihat oleh Israel. Ingat gambarnya di sini ya. Bangsa Israel ada di sini dan mereka sedang berjalan. Mereka tidak lihat bahwa ada, kalau saudara-saudara berdiri di posisi saya, lalu arahkan pandangan mata sejajar dengan mimbar ini, maka saya tidak melihat bahwa di sini ada gap. Ada kosong. Yang saya lihat ini. Yang saya lihat. Saya ulang lagi. Saya melihat dari sini. Maka yang saya lihat adalah ujung di sana. Ini yang dilihat oleh bangsa Israel. Dari sini mereka melihat ini. Mereka tidak melihat ada zaman rahasia. Makanya disebut dengan zaman anugerah. Rahasia bagi bangsa Israel. Rahasia bagi nabi-nabi. Nabi-nabi pun tidak tahu. Tapi mereka memberitakan tentang Mesias. Mereka memberitakan tentang Injil Kerajaan Tuhan. Tapi mereka tidak melihat ini. Mereka tidak melihat gereja ini. Dan ini pecah waktu Yesus lahir. Itu yang ditunggu-tunggu oleh malaikat. Yesus lahir maka terjadilah masa anugerah. Selesai masa anugerah, pengangkatan, maka ini sebenarnya khusus untuk bangsa Israel dan dunia. Kita sudah diangkat, jadi ini khusus bangsa Israel. Maka itulah tepatnya kebangkitan yang kedua ini adalah kebangkitan orang-orang yang ada di masa PL dari sini sampai dengan
di sini. Mereka dibangkitkan untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Coba perhatikan saudara-saudara. Hebatnya rancangan Tuhan bagi gereja. Sempat-sempatnya saya sempat berpikir dulu. Sempat-sempatnya Tuhan janji bagi gereja terlalu besar. Dibandingkan kita dengan Bapak Abraham. Kita diangkat dan menikmati sukacita surgawi di sini. Sedangkan mereka masih dipending dalam alam maut. Dan Bapak Abraham dibangkitkan di sini. Siapa sih kita? Ayub dibangkitkan. Siapa sih kita? Kita lebih dahulu dibangkitkan di sini. Dan menikmati pengadilan di sorga. Bema Kristus. Semua tokoh-tokoh PL dari sini sampai ke sini dan kemudian mereka dibangkitkan. Jadi yang kedua, kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan orang-orang saleh pada masa perjanjian lama. Ayatnya kita sudah baca sebagian minggu yang lalu. Ya, coba kita ulang lagi ya. Jadi kebangkitan ini khusus orang-orang saleh di masa PL. Semua orang-orang di masa PL yang menantikan kedatangan Mesias, yang mempersembahkan korban binatang dan mereka beriman dosanya diampuni, mereka diselamatkan. Siapa itu? Ya, mungkin Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis tidak masuk di zaman gereja, jadi Yohanes Pembaptis akan dibangkitkan di masa ini. Siapa lagi? Nuh akan dibangkitkan di masa ini. Anugerah Tuhan luar biasa bagi gerejanya. Jadi mengapa orang-orang saleh PL, ini bukan cuma nabi-nabi, semua orang percaya di masa PL akan dibangkitkan. Tujuannya adalah masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini tujuannya. Jadi mengapa orang-orang PL dibangkitkan? Supaya mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu dijanjikan banyak dalam perjanjian lama. Kalau bema Kristus, upah di sorga itu tidak dijanjikan bagi orang PL. Tapi Tuhan berjanji bagi orang PL kerajaan damai. Misalnya kita membaca di kitab Yesaya, binatang, di sana lagi orang tidak akan, pada masa itu orang tidak akan makan binatang lagi. Bahkan binatang pun tidak akan memangsa manusia. Anak-anak akan bermain di sarang ular beludak. Dan orang akan bersahabat dengan singa. Itulah kerajaan 1000 tahun damai. Diperuntukkan bagi orang-orang PL. Tapi gereja ada di sana. Bukankah hebat janji Tuhan bagi gereja? Kalau tadi pengangkatan bagi gereja, lalu kerajaan 1000 tahun itu untuk orang PL, tapi gereja juga masuk di dalamnya. Sebagai apa? Pemimpin. Sebagai pemimpin. Lalu yang kedua, tujuan kebangkitan ini adalah menggenapi kerajaan Daud. Di dalam kitab Yesaya, pasal 9 kita baca bahwa tongkat pemerintahan tidak akan berkesudahan.
Yesus, Mesias sebagai raja bagi Israel, kapan dia jadi raja? Dalam perjanjian baru kitab Injil, Yesus belum jadi raja. Dan Yesus ada di sorga dan kita percaya dia ada raja bertata di hati kita. Tapi raja yang dimaksud adalah raja yang tahtanya real. Dia betul-betul menjadi raja. Dan tongkat pemerintahan kerajaan Daud tidak akan berkesudahan. Itu digenapi dalam kerajaan 1000 tahun. Perhatikan kerajaan Daud untuk PL. Dalam PB nggak ada lagi kerajaan Daud. Depending setelah sampai di sini. Maka selesai zaman gereja, kerajaan Daud itu berlanjut. Makanya sampai sekarang bangsa Israel perang menguasai tanah, mengambil tanah. Tidak akan berhasil. Kapan mereka berhasil? Waktu rajanya datang. Jadi mereka berusaha menguasai. Wah, mendengar berita beberapa hari ini. Katanya negara-negara tetangga, Iran, mempersiapkan bom, bahkan juga pesawat tanpa awak ya, dengan bahkan mempersenjatai dan sudah mencetak bom berapa ribu. Tapi Israel berusaha membuat bukan hanya bom rudal tetapi senjata laser. Senjata laser sedang dipersiapkan. Dan itu berarti bahwa Israel berjaga-jaga. Dan sampai sekarang faktanya Israel tidak menang juga menguasai daerah Gaza dan Palestina. Bahkan naik ke atasnya lagi. Karena belum waktunya. Rajanya belum datang. Ketika raja itu akan datang, maka Israel akan mengalami kemenangan dan kerajaan Daud ditegakkan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kalau kerajaan Daud, kerajaan damai, kerajaan Salomo, kerajaan damai, tapi masih ada orang kelaparan. Masih ada peperangan. Tapi waktu Yesus jadi raja, Mesias jadi raja, maka kerajaannya kerajaan damai tanpa peperangan. Yesaya 26 ayat 19, ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Kapan ini? Orang-orang PL dinubuatkan akan bangkit oleh Yesaya. Kapan itu? Sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka yang sudah jadi tanah, jadi debu, bangkitlah. Dibangkitkan. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kalau kita baca ayat ini kelihatannya kan kronologisnya satu. Jadi suatu masa ada yang dibangkitkan untuk hidup kekal di sorga, ada yang dibangkitkan juga untuk hidup kekal di neraka. Kalau kita baca ayat ini maka kronologisnya cuma satu kali terjadi kebangkitan lalu penghakiman. Ini yang kadang-kadang dikutip oleh orang-orang di sana, maka orang itu satu dibangkitkan untuk hidup kekal di sorga, satu dibangkitkan untuk hidup kekal di neraka. Padahal kronologisnya dan waktunya berbeda. Memang kadang-kadang Alkitab begitu mencatat sepertinya satu kronologis dalam satu masa, padahal itu masa dan kronologis yang berbeda. Juga di dalam 2 Petrus mirip dengan kisah ini. Ayat 19, ayat 25-26, akan tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, hancur. Tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ini membuat akan
kebangkitan orang-orang PL. Termasuk Ayub juga menubuatkan kebangkitannya. Ibrani pasal 11 ayat 10. Ini tentang Abraham. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota apa itu? Kota kerajaan 1000 tahun damai. Jadi Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan meninggalkan tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, dia beriman bukan hanya tanah perjanjian itu, tapi dia beriman ada tanah, ada kota perjanjian yang kedua, yang kekal. Yang dijanjikan bagi Abraham dan juga bagi orang-orang saleh PL lainnya. Yaitu kerajaan 1000 tahun. Itu yang kedua. Sekarang kebangkitan yang ketiga. Sama, ini kebangkitan pertama, orang-orang percaya khusus, orang-orang gereja yang sudah meninggal di sini. Lalu yang kedua, orang-orang PL yang meninggal dari sini sampai ke sini. Lalu yang ketiga, sekarang, ini bagaimana dong? Orang-orang percaya di sini, orang-orang Kristen yang tertinggal tidak terangkat karena mereka tidak serius percaya, hanya Kristen saja, mereka tertinggal, tapi terjadi pembaruan iman, rohani mereka dan mereka serius dengan Tuhan. Maka yang ketiga adalah kebangkitan yang ketiga, khusus untuk orang-orang percaya dan Israel di masa tribulasi. Kita lihat yang pertama, gereja mati diangkat. PL mati dibangkitkan. Sekarang di sini ada kematian juga. Mereka yang dibunuh karena percaya Yesus dan mereka menjadi martir. Yang ketiga adalah kebangkitan orang-orang percaya yang di sini dan sekaligus orang Israel yang percaya di sini lalu mereka mati. Mati atau dibunuh. Di sini cuma 7 tahun. Satu masa. Mati atau dibunuh, mereka akan dibangkitkan, tujuannya sama. Supaya masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi yang ketiga adalah kebangkitan orang-orang percaya. Jadi saya memisahkan antara orang-orang PL walaupun sama kebangkitannya di awal kerajaan 1000 tahun. Yaitu orang-orang percaya, yang orang-orang Kristen yang tertinggal, tapi mereka percaya. Kalau percaya ya, kalau tidak percaya maka mereka mati ya, sudah tidak dibangkitkan. Tapi kalau mereka percaya, mereka mati karena sakit kah, atau karena sudah waktunya, atau karena dibunuh martir, maka mereka akan dibangkitkan. Yang martir pada zaman sekarang, gereja dibangkitkan terlebih dahulu. Tapi yang martir pada zaman masa tribulasi atau masa murka Tuhan ini, mereka percaya Yesus, mereka dibangkitkan. Kebangkitan karena mereka percaya pada Injil Yesus Kristus. Tapi waktu itu berat percaya. Karena Roh Kudus sudah diangkat. Maka zaman anugerah sudah selesai. Orang percaya begitu sulit. Kalau sekarang begitu mudah orang percaya. Dia tidak pernah mendengar Injil, dapat penglihatan, dapat mimpi, kemudian mereka percaya Yesus. Waktu itu kemungkinan penglihatan dan mimpi hampir-hampir tidak ada. Tapi mujizat masih terjadi. Karena antikris akan membuat mujizat. Ayatnya Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 5. Mengapa mereka dibangkitkan di kebangkitan yang ketiga ini? Untuk memberikan upah karena mereka setia. Mati sampai martir. Dan mendapatkan keselamatan. Itu kebangkitan yang ketiga. Tujuannya supaya mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai.
Mari kita buka Wahyu 20 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama. Wahyu 20 ayat 4 dan 5, 2, 3. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya yang tidak juga. Lalu ayat 4 bagian B, menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi setelah masa tribulasi ada yang dibangkitkan, ada yang tidak dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu adalah mereka yang syaratnya apa ini? Mereka yang dipenggal. Kapan dipenggal? Kesaksian tentang Yesus. Mengapa dipenggal? Karena mereka bersaksi tentang Yesus dan firman Allah. Kapan mereka dipenggal? Waktu masa kesusahan besar. Jadi orang-orang Kristen yang percaya Yesus, yang dipenggal sekarang dipenggal, dibunuh, ada banyak. Kebangkitannya waktu kebangkitan pertama. Tapi waktu masa tribulasi, jelaskan di sini, yang tidak menyembah binatang itu. Binatang itu adalah antikris itu, binatang. Atau si iblis. Binatang, disebut sebagai binatang atau ular tua. Yang tidak menyembah binatang itu. Dan patungnya. Dan yang tidak menyembah tanda pada dahinya. Ini ditakutkan orang. Tanda itu chip. Yang dipasang di sini, di sini. Ya. Itu yang ditakutkan banyak orang Kristen atau orang percaya pada masa kini kalau terima tanda itu nanti tidak masuk sorga. Betapa mudahnya ya. Apakah menerima chip itu maka iman kita tiba-tiba rontok. Yang lalu juga mengatakan kalau disuntik vaksin, itu langsung di vaksinnya itu apa? Suntikan vaksinnya itu ada apa itu? Ada chip. Jadi kemana saja kita pergi mereka tahu, antikris tahu ya kita kemana. Ya. Nah bukan itu ya. Nah jadi saya beritahu kepada saudara bahwa tanda di dahi dan tangan itu terjadinya kapan? Masa kesusahan besar. Tidak terjadi sekarang. Tapi Pak di Amerika itu orang-orang sudah dipasang chip. Iya, tapi sekarang. Nah, enggak usah lah. Kita di sini saja ini kita bisa lihat apa di sini, chip di sini, keluarkan chipnya, lalu kemudian nanti pindah ke HP yang lain, tahu berapa uangnya di bank, ya. Tidak perlu buka rekening, sudah tahu. Karena ya cukup ngeceknya dari sini saja. Tahu semua kekayaannya ada di sini. Tapi nanti yang namanya chip itu terjadi, sekarang terjadi. Tapi itu adalah akibat ilmu pengetahuan. Tapi nanti akan terjadi di masa tribulasi, tanda itu kemungkinan bukan chip. Tanda itu kan tanda apa? Tanda 666, bukan chip. 666. Tanda itu. Jadi bukan chip sebenarnya yang dipasang di sini. Di dahi, ada apa di dahi? Dahi ini bicara tentang pandangan, iman, kepercayaan. 666. Indoktrinasi. Jadi orang-orang dunia akan diindoktrin
Supaya mereka percaya pada binatang itu. Apa binatang itu? Binatang itu pengen menjadi Tuhan. Makanya 6, 6, 6. 6 3 kali, 6 itu angka manusia. Dan 3 itu adalah angka Tuhan. Manusia yang pengen seperti Tuhan, itulah antikris. Tanda apa? Tanda kepercayaan. Tanda kepercayaan. Bukan chip sebenarnya. Yang ditaruh di tangan itu tanda kepercayaan. Adalah perbuatan. Jadi mereka percaya dan mereka melakukan. Mereka percaya dan menyembah dan mereka taat. Ini perbuatan. Ini kepercayaan. Walaupun dia ke gereja, tapi kalau mereka percaya pada antikris, tidak bisa diselamatkan. Karena percaya itu cuma satu. Percaya pada Injil atau percaya pada antikris dan menerima tanda. 6, 6. Bukan ditulis di sini 6, 6, 6. Bukan ya. Apalagi tulis di dekanya itu. Kan ada deka-deka kan catat itu deka. Ada 6, 6, 6. Bukan. Ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan yang kedua tidak berkuasa lagi. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi mereka yang dipenggal waktu zaman tribulasi, setelah lewat itu mereka akan dibangkitkan. Lalu masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Dan mereka memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ini kebangkitan yang ketiga. Ya, kebangkitan pertama khusus gereja. Kebangkitan kedua khusus orang-orang PL ini. Kebangkitan ketiga khusus orang-orang percaya dan orang-orang PL yang percaya Yesus waktu masa tribulasi. Mereka dibangkitkan. Lalu masuk kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan orang percaya lainnya menikmati kerajaan 1000 tahun menjadi pemimpin. Sekarang kita masuk yang keempat. Kebangkitan yang keempat di sini. Ya. Jadi di sini nggak ada kebangkitan. Kenapa? Karena iblis dilepas. Dilepas untuk mempengaruhi orang-orang yang lahir di zaman masa kerajaan 1000 tahun. Rupanya masih sempat. Masih sempat mereka terpengaruh. Jadi mereka di sini dapat dipengaruhi oleh iblis karena mereka lahir dengan tubuh jasmani ini. Sedangkan orang percaya diubahkan, orang PL diubahkan, orang-orang tribulasi, lulusan tribulasi yang mati di sini akan diubahkan. Lalu orang-orang yang di sini 1000 tahun. 1000 tahun itu ada berapa generasi? Paling tidak kalau 100 tahun umurnya maka ada 10 generasi. Wah, hidup 60 tahun aja sudah jenuh ya. 50 tahun sudah jenuh ya. Nanti umurnya sampai 1000 tahun. 1000 tahun nanti umurnya ya. Awet muda ya. Nanti Indo nanti awet muda di sana ya. Dalam kerjaan 1000 tahun, awet muda 1000 tahun. Sekarang kita lihat, wih, orang-orang ya, artis-artis sudah keriput dikit, sudah takut. Waduh, baru 40 tahun sudah keriput, berusaha diperbaiki, operasi. Nanti kerajaan 1000 tahun, itu tidak mengkerut-kerut. Ya. Tidak mengkerut. Nanti bisa lari kita ya, nanti ya, 1000 tahun. Nah, iblis akan dilepaskan setelah masa 1000 tahun. Dilepaskan untuk menguji di sini. Ini kan tidak sempat diuji. Kita di gereja sedang diuji. Diuji banyak hal di sini. Kerajaan di tribulasi diuji. Di sini kerajaan 1000 tahun. Semua damai. Berlimpah-limpah susu, madu, makanan berlimpah-limpah. Karena Yesus rajanya. Damai sejahtera. Itulah kerajaan shalom.
Kerajaan yang tidak ada kurangnya, yang kita selalu berkata, shalom, damai dan sejahtera. Suasananya damai dan sejahtera penduduknya. Kaya, nggak ada yang miskin semuanya. Tapi rupanya masa damai, masa kaya tidak membuat orang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Dan mereka inilah yang bisa dipengaruhi oleh iblis. Tugas kita nanti di sini menginjili mereka, mengajar mereka yang lahir di masa kerajaan 1000 tahun. Di sana nggak ada KB. Nggak ada KB. Nah, kita nggak nikah, Bu. Iya. Nggak nikah lagi ya. Ayu nggak nih, kalau Ayu meninggal, jangan dulu ya. Jangan dulu ya, masih muda ya. Kalau Ayu meninggal di sini nanti, lalu kemudian masuk surga, diangkat sini, masuk kerajaan 1000 tahun, nggak ada waktu untuk nikah lagi. Nggak ada. Jangan nyesal. Pernikahan itu adalah sedikit berkat dari sorga. Tapi ketika orang menikmati sorga, maka sudah menikmati sebenarnya berkat-berkat dari pernikahan. Tapi nanti juga bertengkar ya. Nah, iblis akan mempengaruhi orang-orang yang di sini, lalu mereka memberontak. Dan Yesus akan membunuh mereka semuanya. Mati. Mati di sini. Iblis langsung masuk neraka. Iblis langsung dibuang masuk neraka, lalu orang-orang yang memberontak ini mati. Tapi ternyata dibangkitkan. Di sini terjadi kebangkitan yang keempat. Kebangkitan yang keempat adalah kebangkitan seluruh manusia. Dari sejak Adam, Israel, zaman gereja mereka tidak percaya Yesus, zaman tribulasi, bahkan kerajaan 1000 tahun mereka tidak percaya Yesus, mereka mati, langsung dibangkitkan. Itulah kebangkitan yang terakhir. Dan terjadi penghakiman. Penghakiman kedua. Penghakiman pertama di sorga, di bema Kristus ini. Penghakiman kedua, ini penghakiman sorga di bema Kristus khusus orang-orang percaya Yesus. Untuk menentukan upah, pahala, dan juga mahkota. Serta untuk menentukan jadi pemimpin dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu, penghakiman yang kedua adalah penghakiman khusus orang-orang yang tidak percaya di sini. Semua orang yang tidak percaya sepanjang masa, sepanjang zaman akan dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan untuk dihakimi. Penghakimannya langsung masuk neraka. Enggak ada lagi penghakiman, kamu kan baik. Enggak. Tidak percaya Yesus, masuk neraka. Nah, ini dia. Kebangkitan orang yang tidak percaya, bagian keempat. Kebangkitan orang-orang yang tidak percaya sepanjang sejarah manusia, mereka akan dibangkitkan. Dari Adam, PL, gereja, tribulasi, kerajaan 1000 tahun. Untuk dihakimi di tahta putih Allah. Tujuannya cuma satu. Masuk neraka. Bukan masuk sorga atau neraka. Cuma satu, masuk neraka. Dan di sana akan dibukakan banyak buku. Saya membaca buku, ada 5 buku. Ada 5 kitab yang dibuka nanti. Ya. Sebelum itu, mari kita buka Wahyu 20 ayat 5. Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama maksudnya kebangkitan khusus untuk orang-orang non. Orang-orang non yang tidak percaya Yesus. Walaupun dia Kristen, kalau tidak percaya Yesus, mati masuk neraka. Walaupun dia Kristen.
Walaupun dia pendeta, dia tidak percaya Yesus, mati masuk neraka. Itu kebangkitan yang pertama. Jadi yang tadi itu tidak dihitung kebangkitan 1, 2, 3. Kebangkitan pertama adalah khusus untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ayat 11 berkata begini. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bumi dan langit akan dihancurkan. Langit ini kemungkinan maksudnya adalah sorga. Akan dihancurkan. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Semua kitab. Berarti ada beberapa kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Neraka. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jelas, cuman satu. Dibangkitkan untuk masuk neraka. Nggak ada lagi pengharapan. Nggak ada lagi. Jadi salah yang mengajarkan begini. Ada penginjilan orang mati. Ada gereja di Bandung, sudah masuk di Denpasar. Orang-orang mati, nenek-nenek kita yang mati itu, panggil dia, nanti kemudian rohnya dibangkitkan, lalu diinjili. Nggak ada. Semua yang mati sepanjang masa ini, nggak ada kesempatan untuk mendengar Injil. Nggak ada kesempatan untuk rohnya dibangkitkan. Itulah kebangkitan yang pertama. Jadi sesat yang mengajarkan, ada kebangkitan sebelumnya. Atau ada kesempatan orang-orang non yang belum percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus. Lalu mereka mati, lalu kemudian datanglah diinjili, dipanggil nenek. Ya. Diajak ngomong, bangkitlah. Kemudian bangkit betul, ditanya rohnya. Diinjili dulu. Kalau nenek percaya Yesus juru selamat, kamu akan diselamatkan. Entah bagaimana jawaban rohnya. Dan itu diajarkan. Itu sesat. Tapi masih ada yang percaya. Jadi semua yang mati dibangkitkan, yang tidak percaya Yesus, untuk dihukum. Dan cuma satu, neraka. Buku apa? Buku yang tidak ditemukan namanya di buku itu. Dalam kitab itu. Lalu dibuka semua kitab. Aneh ya. Selama hidupnya tidak percaya Yesus, lalu diberi kesempatan. Lalu kemudian kan dicatat dalam buku kehidupan. Nanti saya beritahu buku-buku yang mana saja. Dalam kitab kehidupan dan kitab-kitab yang lain, namanya tidak ditulis. Jadi nama itu sekali ditulis tidak berubah lagi. Beda dengan agama di sebelah ya. Di sana ditulis kebaikan, ya, ditulis. Di sini kejahatan ditulis. Dihapus. Kalau berbuat jahat baik lagi, berbuat jahat lagi dihapus. Termasuk orang-orang Kristen yang percaya kalau dia percaya Yesus masuk surga, kalau murtad neraka. Bagaimana kalau bolak-balik? Dia percaya Yesus ditulis namanya di buku, lalu dia murtad dihapus lagi. Apa Tuhan tidak maha tahu?
Apa Tuhan tidak maha tahu? Jadi kalau sekarang Tuhan suruh malaikatnya, catat namanya itu. Catat namanya Johan. Dia percaya Yesus, catat. Tapi dia murtad. Hapus. Berarti Tuhan tidak maha tahu. Tuhan bingung. Dia bertobat lagi. Catat. Ini kok kayak rapot ya. Kayak di sekolah saja ya. Atau kalau orang tuanya datang, kasih lulus saja anaknya, padahal sudah dicoret tadi ya. Bisa, rapot baru bisa dibeli. Atau kalau disuap dikit lagi, bisa. Tinggal dihapus kok. Warna merah bisa kok bisa dihapus lagi atau dibuat hitam. Tuhan kita berbeda. Ini kebangkitan orang yang tidak percaya. Dihakimi di tahta putih, tujuannya masuk neraka dan dibukakan buku. Buku apa itu? Ada satu buku yang memberi 5 kitab yang dibuka. Yang pertama adalah kitab Suara Hati. Suara Hati. Jadi, mengapa orang itu dituntut masuk neraka? Bukan cuma karena perbuatannya, tapi hatinya. Memang hatinya jahat kok. Hatinya jahat, maka jadi orang itu masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus sebenarnya. Tapi yang pertama karena hatinya. Memang pada dasarnya hatinya jahat. Roma 2:12. Yang kedua dibuka buku yang lain, kitab yang lain. Perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Roma 2:16 dikatakan semua yang dilakukan dalam tersembunyi akan dipertanggungjawabkan. Dan Pengkhotbah 12:14, semua yang dilakukan tersembunyi atau yang nyata akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau saya ada di mimbar ini, orang tahu saya baik. Tapi turun dari sini, siapa yang tahu? Kalau kita datang ibadah, semuanya orang baik semua ya. Haleluya, haleluya. Ada amin, aman. Semua percaya Yesus. Semua baik. Semua baik. Tapi di luar sana siapa yang tahu? Jadi dibuka kitab-kitab yang perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Lalu ada lagi yang ketiga adalah kitab kata-kata. Semua kata-kata yang diucapkan dengan sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Ya, bisa saja di sini kata-kata saya begitu baik. Tapi kata-kata saya di luar sana begitu banyak yang ternyata menyangkali Tuhan. Jadi siapa yang tahu? Kitab kata-kata. Lalu yang saya lupa yang keempat. Tapi saya menulisnya 3 saja. Yang terakhir kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini adalah kitab yang mencatat nama orang percaya. Jadi semua kitab dibuka. Yang pertama kitab Suara Hati. Memang dia jahat kok. Yang kedua kitab perbuatan. Memang perbuatannya jahat kok. Yang ketiga kitab kata-kata. Memang kata-katanya jahat kok. Lalu buku yang terakhir dibuka. Buku kehidupan. Yang khusus mencatat hanya orang percaya, ada namanya di sana. Kita buka Filipi pasal 4 ayat 3. Minggu lalu saya khotbah di Pemuda sedikit membahas ini, Filipi 4 ayat 3. Filipi pasal 4 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nama-namanya siapa? Para pemberita-pemberita Injil. Nama-namanya tercantum.
para orang-orang percaya, nama-namanya tercantum. Sekarang, Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Kita baca bersama. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapus. Tidak dihapus namanya. Kitab kehidupan adalah kitab khusus mencatat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi semua orang yang berdiri di depan Tuhan di takhta putih itu dibuka kitabnya. Terakhir baru kitab kehidupan. Lah kalau kitab hati nurani saja ternyata jahat, bagaimana bisa masuk surga? Kitab perbuatan-perbuatan tersembunyi dibuka, bagaimana bisa masuk surga? Kitab kata-kata dibuka, bagaimana bisa masuk surga? Dan yang terakhir adalah kitab kehidupan. Saya penasaran, yang satu itu kitab apa lagi ya? Di buku ini adakah dicatatnya? $2.80. Saya 2.80. Oh bukan ya, kitab mana? Yang terakhir. Ada 5 kitab yang saya baca dan kitab terakhir itu adalah memang kitab kehidupan, kitab kehidupan khusus untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus. Oh ya, kitab perbuatan-perbuatan sosial. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi saya tidak mencatat karena saya berpikir penafsiran saya membalas semua perbuatannya sama saja. Tapi ini ditambahkan kitab kata-kata dan kitab perbuatan sosial. Menolong orang. Ya. Yesus berkata, waktu aku di penjara, waktu aku lapar, waktu aku telanjang. Jadi ya itu semua. Tapi 4 kitab yang terdahulu, kitab suara hati, kitab perbuatan tersembunyi, kitab kata-kata, dan kitab perbuatan sosial, ini hanya penunjang saja. Kitab yang terakhir adalah kitab kehidupan yang menentukan bahwa kitab kehidupan ini adalah solusi untuk semua dosa-dosa. Jadi kalau percaya Yesus akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Baik, itu saja ya. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Mempercayai dan bergairah dalam hidup kami sebagai orang yang percaya. Menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Dan kami percaya kami akan dibangkitkan, mendapatkan upah, pahala, dan mahkota. Karena itu berkatilah kami, Tuhan tolonglah kami, supaya semakin bergairah mengikut Tuhan dalam hidup kami. Supaya kelak ketika Tuhan datang, membuatmu bersuka cita. Dan membuat kami bersuka cita. Sebab kami tidak kehilangan upah. Kami tidak kehilangan berkat. Kami tidak kehilangan mahkota. Kami tidak kehilangan pahala. Kami tidak kehilangan janji-janji Tuhan di masa kedatangan-Mu kedua kali. Baik kedatangan kedua kali, tahap yang pertama, maupun tahap kedua, dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun,
masuk dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh hidup benar. Di masa-masa Tuhan beri kami kesempatan untuk hidup saat ini. Supaya kami semakin serius memperkenankan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Dan menyenangkan Tuhan. Selagi kami hidup, selagi kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Amin.